Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, saya mengajak kita kembali merenungkan kelanjutan dari khotbah di atas bukit, khotbah Yesus di atas bukit, dalam Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan bagi orang-orang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang-orang benar, juga bagi orang-orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di sorga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop ini, yang bagian dari khotbah di atas bukit, Yesus menutup perikop ini dengan satu ayat yang menjadi, katakanlah itu gongnya, penekanannya, yaitu hendaklah kamu sempurna. Maaf, bukan hendaklah, tapi justru lebih tegas. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Saudari-saudara umat beriman terkasih, ayat ini sangat penting, sangat pokok. Tetapi secara manusiawi, mungkinkah kita menjadi sempurna? Kita seringkali mengatakan, saudara-saudari, sebagaimana bunyi sebuah pepatah, tak ada gading yang tak retak. Yang menunjukkan bahwa betapa susah untuk menjadi orang yang sempurna. Setiap orang tidak mungkin sempurna. Maka kita mengatakannya dalam pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Entah dalam tutur kata, entah dalam perilaku, entah dalam kesaksian hidup, orang tidak luput dari kekurangan. Tidak ada seorang pun yang luput dari kelemahan. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan atau kekilafan. Jadi, dari pepatah ini betapa susah untuk menemukan satu orang yang sempurna selama dia masih menjadi manusia. Tidak ada orang yang luput dari itu. Soalnya, saudara-saudari, adalah bagaimana menjadi manusia sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, sebagaimana ditegaskan oleh Yesus dalam perikop hari ini. Dan Yesus menunjukkannya bahwa jalan kesempurnaan itu sebetulnya adalah jalan kasih. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jalan kasih adalah jalan menuju kesempurnaan. Tapi sekali lagi, saudara-saudari, betapa ini tidak mudah untuk logika manusiawi kita. Bagaimana mungkin mengasihi musuh? Bagaimana mungkin memaafkannya saja susah, apalagi mengasihinya? Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, justru di situ letaknya.
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seringkali kita memang memahaminya, mengertinya bahwa kasihilah teman-temanmu, bencilah musuhmu. Itu praktek kita yang biasa sekali, normal. Itu logika manusiawi kita. Tidak demikian dengan logika Tuhan dalam hal mengasihi menuju kesempurnaan itu. Tuhan ingin kita mencintai semua orang. Tuhan ingin kita mencintai tanpa kategori-kategori, tanpa batasan-batasan tertentu, sekalipun secara manusiawi. Itu sesuatu yang nampaknya mustahil. Yesus mau mengajarkan kepada kita saudara-saudari bahwa kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sakit hati jangan dibalas dengan sakit hati. Kalau kebencian dibalas kebencian, dendam dibalas dendam, atau istilahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang kita praktekkan, maka lingkaran kejahatan, atau kadang-kadang kita sebut lingkaran setan, itu tidak akan pernah putus. Lalu untuk menjadi sempurna, menjadi lebih susah lagi. Hanya kasih yang mampu memutuskannya, yaitu ketika kita mampu mengampuni yang bersalah. Ketika kita mampu mendoakan mereka yang menyakiti kita. Kita sudah berada di jalan kesempurnaan. Apabila kita mampu menjalankan itu. Sabda Yesus ini saudara-saudari bukan isapan jempol. Yesus sendiri sudah terlebih dahulu menghidupinya, memberi teladan agung kepada kita ketika dia memberikan pengampunan kepada mereka yang menyalibkan dia, bahkan mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kita dipanggil menuju kesempurnaan. Seperti Bapa sempurna. Sehingga Yesus mengatakan, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di sorga sempurna. Meskipun secara manusiawi seperti yang saya ungkapkan tadi tidak ada gading yang tak retak, tetapi menjadi sempurna harus merupakan orientasi setiap pengikut Kristus. Kalau kita adalah citra Allah, maka menjadi sempurna seperti Allah bukanlah sesuatu yang mustahil, meski itu tidak berarti mudah. Maka mari kita mulai langkah pertama untuk menjadi sempurna itu, atau menuju jalan kesempurnaan dengan mempraktikkan hukum kasih. Ampuni yang bersalah, maafkan mereka, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sakit hati dengan sakit hati, jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kalau kita mampu melakukan itu, kita sudah berada di jalan kesempurnaan, di jalan menuju kepenuhan kesempurnaan. Bukankah kasih menjadi kesempurnaan hukum, saudari-saudara? Dan kualitas tertinggi dari kasih itu adalah pengampunan. Maka mari kita ikut di dalam apa yang Yesus harapkan kepada kita, menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna, karena kita citra Allah. Kalau kita mencitrakan Allah yang sempurna, maka citranya juga harus berusaha untuk menyempurnakan diri terus-menerus. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, selamat berusaha untuk selalu berada di jalan kesempurnaan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun membimbing kami untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga, dengan cara mengasihi tanpa batasan-batasan, dengan cara berusaha untuk mengampuni yang bersalah, mendoakan yang menyakiti, dan senantiasa mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan, agar kami boleh berjalan di jalan menuju kesempurnaan dengan mulai mengasihi siapapun tanpa pamrih. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin.
Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.